Halo teman-teman, perkenalkan, aku Restu Muhammad Ras Agustia. Di sini aku akan menjelaskan mengenai perkembangan masa remaja yang fokusnya pada perkembangan fisik. Nah, yang pertama, apa sih masa remaja itu? Nah, teman-teman, masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, pada masa ini terjadi perubahan yang besar dalam fisik atau tubuh, psikologis, emosi atau kepribadian, sosial, hubungan dengan orang lain. Nah, secara umum, usia remaja pada rentang 12 sampai 21 tahun yang dibagi menjadi 12 sampai 15 tahun itu tuh remaja awal, 15 sampai 18 tahun itu remaja pertengahan, 18 sampai 21 tahun itu remaja akhir. Nah, masa ini sering disebut dengan transisi karena remaja tidak sepenuhnya anak-anak, tapi juga belum sepenuhnya menjadi orang dewasa. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan fisik pada remaja. Nah, perubahan fisik itu tuh merupakan perubahan yang paling terlihat dan menjadi tanda utama memasuki masa remaja. Nah, perubahan ini dipicu oleh hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar di bawah otak. Nah, yang pertama itu ada growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Growth spurt adalah lonjakan pertumbuhan tinggi dan berat badan secara cepat. Nah, ciri-cirinya itu tinggi badan meningkat secara drastis, berat badan bertambah dengan cepat, terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 2 tahun. Perbedaannya yaitu perempuan mengalami growth spurt lebih awal, sekitar 10-11 tahun. Nah, laki-laki itu tuh sekitar 12 sampai 13 tahun. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, saat SMP biasanya perempuan itu tuh sering lebih tinggi dari laki-laki. Namun pada akhirnya laki-laki biasanya lebih tinggi karena masa pertumbuhannya lebih lama. Nah, yang kedua yaitu ada pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Nah, selama remaja, tinggi badan itu tuh bisa bertambah sebanyak 20-25 cm. Berat badan meningkat seiring berkembangnya otot dan lemak. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki otot berkembang lebih banyak, bahunya lebih lebar, dan tubuh terlihat lebih tegap. Nah, untuk perempuan itu tuh biasanya lemak tubuh bertambah, terutama di bagian pinggul dan paha. Pinggulnya akan melebar. Terus, tubuh lebih berlekuk. Nah, perubahan ini tuh normal dan dipengaruhi oleh hormon. Yang terakhir yaitu perubahan proporsi tubuh. Nah, pada awal remaja, pertumbuhan tidak selalu seimbang. Contohnya, tangan dan kaki tumbuh terlebih dahulu, wajah berubah, hidung dan rahang membesar. Nah, itulah sebabnya banyak remaja merasa tidak percaya diri atau merasa tubuhnya aneh. Selanjutnya ada pubertas nih teman-teman. Nah, pubertas adalah masa ketika organ reproduksi itu tuh matang dan mulai berfungsi. Nah, pubertas ini ditandai oleh kematangan seksual, munculnya ciri-ciri seks primer dan sekunder, perubahan hormon yang signifikan. Nah, pubertas ini tidak terjadi pada waktu yang sama pada setiap individu. Ada yang terjadi lebih awal atau lebih akhir. Itu tuh tergantung individunya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri seks primer. Ciri-ciri seks primer adalah perubahan yang langsung berhubungan pada alat reproduksi. Nah, pada laki-laki itu tuh ciri-cirinya penis dan testis membesar, mulai memproduksi sperma, mengalami mimpi basah, skrotum mengandur dan membesar. Nah, pada perempuan yaitu ovarium matang nih teman-teman. Terus rahimnya mulai berkembang. Terus mengalami menstruasi pertama. Mulai terjadi ovulasi. Nah, menstruasi pertama
biasanya terjadi sekitar usia 10-14 tahun. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seks sekunder. Nah, ciri seks sekunder adalah perubahan fisik yang tidak langsung berhubungan dengan reproduksi, tetapi menjadi tanda-tanda kematangan seksual. Nah, ini tuh yang tampak gitu teman-teman. Seperti pada laki-laki itu suara lebih berat, terus jakun mulai tumbuh, terus tumbuh kumis dan janggut, rambut tumbuh di ketiak dan kemaluan, lalu bahu mulai melebar. Nah, pada perempuan itu tuh payudaranya membesar, pinggulnya melebar, rambut tumbuh di ketiak dan kemaluan, kulit terasa lebih halus. Nah, perubahan fisik ini juga mempengaruhi dampak psikologis dari anak. Nah, perubahan fisik tidak hanya berdampak pada tubuh, tapi juga pada kondisi psikologis. Nah, dampaknya itu mudah canggung, sensitif terhadap komentar tentang tubuh, biasanya tuh minder atau insecure, terus mulai peduli penampilan, muncul ketertarikan lawan jenis, dan emosi naik turun. Oleh karena itu, dukungan orang tua dan lingkungan sangat penting agar remaja tidak merasa sendirian dalam menghadapi perubahan ini. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Nah, perkembangan fisik tidak sama pada semua remaja nih, atau pada semua individu. Nah, hal ini dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan, gizi dan nutrisi. Nah, setiap gizi dan nutrisi anak itu kan berbeda-beda, tergantung kondisi dari mana mereka mendapatkan gizi tersebut. Ada yang terpenuhi, ada juga yang tidak terpenuhi. Jadi itu setiap orang beda-beda. Yang ketiga yaitu ada kesehatan, yang keempat aktivitas fisik, yang kelima yaitu lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial juga berpengaruh pada perkembangan fisik pada remaja. Nah, yang terakhir nih teman-teman, Allah tuh berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32. Jadi itu karena kita ini masa remaja ya, jadi itu kita bakalan mulai muncul rasa suka terhadap lawan jenis. Nah, tetapi Allah itu berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina innahu kana fahisata wa asabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, ini sumber atau referensi yang aku gunakan dalam membuat materi ini. Jadi teman-teman bisa cari di internet atau di sumber lainnya. Terima kasih. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.